Dulu benar itu begini, karena TKA TPA itu tidak boleh menjadi gerakan tersembunyi, tidak boleh. TKA TPA harus kelihatan, ketok Pak RT ben pirsa. Dadi kober itu kober ning TPA mulang. Pinter iki carane mulang ngerti ya. Jilid 1 begini, jilid 2 begini, jilid 3 begini, maka ada metodologi Iqra gitu, pengajaran Iqra itu. Terus yang ketiga pener, itu harapannya dulu pener itu bagaimana TKA TPA itu bisa ngerangkul lingkungan, karena apa? Diakui bahwa TKA TPA itu membantu pemerintah dalam hal apa? Pemberantasan buta huruf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Mahmudi SKK yang kami hormati, Mas Nuryati saking pejuang Sleman Barat, Kapanewon Sleman bagian barat, saya hormati, serta Direktur TKA TPA unit Kapanewon Sleman beserta Ustadzah seluruhnya se-Kapanewon Sleman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Badko TKA TPA Rayon Sleman atau Kapanewon Sleman bergerak luar biasa, alhamdulillah, dan wajah-wajahnya cerah ya, wajah-wajah calon penghuni surga. Ya, amin. Ya, kami doakan ya, yang belum dapat suami nanti segera dapat suami, yang belum dapat istri segera dapat istri, yang belum dapat kerjaan ya nanti bisa mendapatkan pekerjaan, yang sedang kuliah kita doakan juga segera untuk lulus ya, amin. Ibu-ibu apa yang kami hormati, yel-yel dulu ya, yel-yelnya dulu ditirukan. Tangannya gini ya, tangannya ngaten. Kober, pinter, pener, kober mulang, mulangi pinter, tur pener. Nah gitu dulu ya. Baleni. Siap-siap ya, kita ulang ya. Kober, pinter, pener. Kober mulang, le mulang pinter, tur pener. Nah, ya. Itu istilah kober pinter pener itu pernah masuk di majalah Kota Gede, sing nulis jenenge Kirman. Ya, tahun berapa saya agak lupa sedikit. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, jadi ustadz-ustadzah itu yang paling penting nomor 1 apa tadi? Kober. Pinter itu nomor 2. Pinter kaya ngopo nek ra kober mangkat ya tapi. Ustadz-ustadzah muni pintar-pinter lho kae. Nali mangkat kapan? Brung kober ya, kober. Jadi kobernya itu. Karena pinternya itu bisa sambil jalan ya, sambil jalan. Maka dulu pernah terjadi di TKA TPA itu kalau kekurangan ustadz, santri senior yang sudah jilid 6 dididik bisa menjadi asisten mengajar jilid 1. Saya ulangi lagi ya. Dulu ketika sebuah TPA kekurangan ustadz, santri senior sudah jilid 6 dilatih bisa menjadi asisten mengajar jilid 1. Itu maka yang penting kober ya. Dulu kami pernah mengadakan lomba ustadz-ustadzah teladan. Juarane Sleman Burodiyah dulu.
dari Temulawak dulu, Darul Ulum Temulawak. Itu sekabupaten Sleman diambil 2. Ustadz 1, ustadzah 1. Itu syarat menjadi ustadz teladan itu ada 2. 1, dia bisa mengajar segala macam jenis santri. Suka santri sing pinter banget, ketuk santri sing ora kena nyebut nakal. Sing paling gelidik ya, paling gelidik. Itu dia bisa ngajar. Yang kedua, dia hadir di tempat TPA. Ya, dia kalau hadir di tempat TPA 60% lebih dulu dibanding santrinya. Jadi hadir di TPA ki luwih sithik. Minimal 60%. Jadi ada presensi dari direktur. Dan itu dulu di Kabupaten Sleman tiap kecamatan ada, tidak main-main hadiahnya. Dikumpulkan pada waktu itu di gedung DPRD Kabupaten Sleman. Kita mohonkan bupati untuk menyerahkan apa? Hadiahnya per Kapanewon itu 2, laki-laki 1, perempuan 1, syaratnya itu tadi. Bisa ngajar segala macam jenis santri. Yang kedua, hadirnya di TPA 60% lebih dulu dibanding santrinya. Artinya dia biasa nyalami karo santri. Pinter, ya, putrane sapa ya, biasa begitu. Lah serung tau nesoni muridé ya ta? Nah, dulu ya pesan dari Pak Mangun Budianto, itu senior kita. Kemarin saya diundang di kampungnya Pak Arifin Hafid, Ketua Badko 10 tahun di IY. Ya, kampungnya Pak Hirzin yang punya anak serba pakai Hirzin. Yang pertama namanya Pak Habib Hirzin. Punya adik Pak Muhammad Hirzin yang sekarang profesor di UIN. Kami kemarin alhamdulillah diundang untuk ngaji di sana. Berdampingan dengan Pak Arifin Hafid, Ketua Badko Provinsi yang periode kemarin. Ya, kangen-kangenan sesama pejuang TPA di zaman dulu ya. Di zaman dulu. Jadi kita ini di TKA TPA memang ya, kober mangkat ki wis 20% bijine. Le pinter itu sambil apa? Sambil jalan. Ya, sambil jalan. Artinya kalau ada training, ada pelatihan, hendaknya diikuti. Dulu belum ada pelatihan, belum ada training. Kita kalau mau pelatihan harus ke Kota Gede. Saya itu baca Qur'annya le kursus ning Kota Gede. Guru saya namanya Pak Ibrahim dan saya tidak pernah dapat B, maksimal C+. Yes. Ya memang di Kota Gede ini gue gembleng ya tenanan, gembleng tenanan. Saya langsung dilatih di Kota Gede itu. Kami masih sempat ketemu Pak As'ad Humam, kami masih sempat ketemu dengan Pak As'ad Humam dan alhamdulillah kami pernah mendapatkan hadiah langsung dari Pak As'ad kaset sama buku Iqra sama kaset dulu. Dulu di Kota Gede itu yang ahli murotal direkam pakai kaset, terus kita yang di unit-unit latihannya murotal pakai apa? Pakai kaset itu. Iya. Lanjut. Kober pinter bener pun kecekel nggih. Nah, dulu bener itu begini. Karena TKA TPA itu tidak boleh menjadi gerakan tersembunyi, tidak boleh. TKA TPA harus kelihatan. Ketok. Pak RT ben pirsa. Nek pancen TPA ini dianggap ra bener, Pak RT ini kon bener ki. Nek pancen Pak RT setuju road TPA, ya ben dukung. Jadi itu. Tapi jenenge bener dulu maksudnya begitu. Jadi kober ning TPA mulang. Pinter ki carane mulang ngerti ya. Jilid 1 begini, jilid 2 begini, jilid 3 begini, maka ada metodologi Iqra gitu. Pengajaran Iqra itu. Terus yang ketiga pener, itu harapannya dulu pener itu bagaimana TKA TPA itu bisa ngerangkul lingkungan karena apa? Diakui bahwa TKA TPA itu membantu pemerintah dalam hal apa? Pemberantasan buta huruf Al-Quran. Pak Menteri sampai ke Kota Gede dulu, sampai ke Kota Gede bertemu dengan Pak As'ad Humam. Sehingga di tempatnya Pak As'ad Humam sampai didirikan LPTQ nasional pada waktu itu.
Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, jadi TKA TPA kita ini luar biasa ya. TKA TPA kita ini luar biasa membantu pemerintah dalam hal untuk pengentasan apa? Pengentasan. Ya, pemberantasan buta huruf apa? Al-Qur'an. Jadi program pemerintah salah satunya supaya umat Islam bisa membaca Al-Qur'an. Nah, kita TKA TPA bisa membantu ya dengan perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Ya, berikutnya nirukan saya. Ini lagi ya, biar ini beneran tuh. Dengan Al-Qur'an, maka dengan Al-Qur'an kita jaya. kita jaya. Dengan Al-Qur'an Dengan Al-Qur'an kita mulia. kita mulia. Dengan Al-Qur'an Dengan Al-Qur'an kita menang. kita menang. Ya, sudah nanti tak tambahin lagi pelan-pelan dikit-dikit. Jadi kita harus selalu punya yel-yel yang positif ya. Tidak boleh apa? Negatif. Dengan Al-Qur'an kita ya jaya. Dengan Al-Qur'an kita mulia. Ya, jaya, mulia, menang ya. Dengan Al-Qur'an kita jaya. Dengan Al-Qur'an kita mulia. Dengan Al-Qur'an kita menang ya. Kalau di Semarang kemarin ditambahi gitu. Coba ya. Dengan Al-Qur'an kita jaya. Coba. Dengan Al-Qur'an kita jaya. Dengan Al-Qur'an kita mulia. Dengan Al-Qur'an kita mulia. Dengan Al-Qur'an kita menang. Dengan Al-Qur'an kita menang. Ini niru Semarang ya. Ya. Kami kemarin Bapak Ibu mohon maaf ya. Di seluruh Indonesia bertemu ya, walaupun Jawa yang paling banyak, Bali juga ada. Dari Yogyakarta sekitar 17 orang yang hadir. Dari Sleman ya, saya Mas Wandi hadir, Pak Edi tempel, 3 orang. Di Semarang itu ya, yang menarik adalah biaya seluruhnya ditanggung peserta, tidak ada bantuan dari manapun. Nginep 2 hari 2 malam, ya dah. Tidak usah saya sebutkan biayanya. Ya, jadi pejuang-pejuang TPA bertemu di sana. Ustadz Mutat juga hadir, Mutat Wawan Sembodo hadir juga dari DIY. Jadi kita sering bertemu. Jadi jangan dikira yang tua-tua tidak pernah bertemu. Yang LDPK sebulan sekali kita bertemu keliling DIY. Kadang-kadang nungguan Progo, kadang-kadang nunggu Kidul. Ya di tempat saya belum lama, di tempat Mas Wandi juga belum lama. Ini kita bertemu ini dalam rangka untuk lebih menguatkan Al-Qur'an ya. Kemarin ada sebuah pembelajaran begini. Membaca dengan tajwid ya. Kita tahu ya di bukunya Pak Asad Umam tentang ilmu tajwid. Membaca dengan tajwid hukumnya apa? Wajib. Membaca dengan bertajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang qori tadi siapa ya? Bu Jumilah. Apakah betul Bu Jumilah itu adiknya Bu Jumilah? Enggak. Apakah betul Ibu Jumilah adiknya Bu Mujilah? Betul. Kalau betul berarti Bu Jumilah tadi yang sering duet sama saya kalau pas ada manten. Cuma saya wajahnya sudah agak pangkling. Jadi kalau ada mantenan, saya yang mejang manten itu yang kiroah tadi, beliau. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati. Jadi Al-Qur'an itu mudah, itu salah satu bentuk mudahnya saya beritahu. Al-Qur'anul Karim tidak memaksakan kita untuk tahu ilmu tajwidnya. Tapi Allah sudah membuat mudah umatnya bisa membaca bertajwid walaupun tidak tahu ilmu tajwid. Itu kehebatan Al-Qur'an. Mang tanya simbah-simbah yang di kampung. Jenengan, Mbah, jenengan cobi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar dia. Tapi jangan tanya.
Khim itu hukumnya apa ya Mbah? Artinya apa? Al-Quran oleh Allah dibikin apa? Mudah. Bagi orang yang tidak sanggup menghafal ilmu tajwid, nun mati ketemu kha jenenge idhar. Khim mat arid li sukun. Simbah-simbah pun mboten apa? Mboten saged. Tetapi dia bisa membaca dengan benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Al-Quran itu punya sifat dibikin mudah oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski tak unggah ke sidik ya. Ilmunya tak unggah ke sidik. Ini semuanya sudah sholat toh? Mohon maaf ini serius. Semuanya sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Yakin sholat itu perintah Allah? Perintah Allah yakin ya? Berani nyebutkan dalil perintahnya satu persatu? Belum. Ada yang bisa, ada yang belum. Walaupun panjenengan belum tahu dalil perintah sholat, Anda sudah yakin tentang sholat perintah dari Allah, karena oleh Allah memang dibikin apa? Mudah. Ini sudah yang punya suami saya. Anda taat kepada suami? Hormat pada suami? Merawat untuk suami? Sedap dipandang suami? Anda yakin itu berpahala di hadapan Allah? Dalilnya tahu? Belum tentu. Belum tentu. Itulah Allah membuat mudah Anda untuk paham terhadap syariat agama Islam. Sebagai bukti kalau Al-Quran benar-benar firman Allah, sebagai bukti kalau memang Nabi Muhammad SAW Nabi utusan Allah. Ini luar biasa. Saya kemarin ketika ada flyer per TPA hadir sekian gitu, saya sebenarnya tanya itu. Yang ngisi siapa ya Pak Mahmudi? Saya bilang gitu. Tanya saya itu serius sebenarnya. Kok jawabnya belum ada. Saya sudah siap-siap itu. Ya. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, ya. Memang TKA TPA ini menggembirakan ya, menggembirakan ya. Coba. TKA TPA, monggo. TKA TPA Mencerdaskan, mencerdaskan, mencerahkan, mencerahkan, memajukan, memajukan, menggembirakan. menggembirakan. Jadi memang TKA TPA ini mesti cerdas. Atau ikro gitu. Ya. Ada seorang ulama besar namanya Muhammad As-Sayyim. Ngarang kitab ya judulnya, dalam berbahasa Arab judulnya Buyut Latat Khuluha As-Sayatin. Buyut itu jamak dari baitun. Baitun itu rumahnya satu, kalau buyutun rumahnya berapa? Banyak. Buyut Latat Khuluha, Latat Khuluha. Rumah-rumah supaya tidak kemasukan as-sayatin, setan-setan. Bagaimana supaya setan itu tidak masuk ke rumah kita? Sebenarnya ya Allah itu sudah memberikan nur cahaya dari Allah. Semua nur cahaya Allah itu sampai ke rumah kita sebenarnya. Tetapi memang ada makhluk yang tidak senang terhadap kita supaya kita keliru berakhlaknya. Mohon maaf ini main-main dikit ya. Kha lam qaf monggo. Kha lam qaf. Kha lam qaf. Kha lam qaf. Ya, kita akan bermain-main dengan huruf kha lam qaf. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta disebut apa? Pakai huruf kha lam qaf. Khaliq. Khaliq ya, pinter ya nih. Yang diciptakan oleh Allah selain Allah itu ciptaan. Pencipta itu hanya satu. Khaliq siapa? Allah. Selain Allah namanya ciptaan. Sebutkan nama yang diciptakan pakai huruf kha lam qaf, makhluk. Bagaimanakah caranya berhubungan antara makhluk dengan khaliq pakai kha lam qaf? Akhlak. Ya, oke ya. Akhlak ya, sudah pinter sudah. Khaliq yang menciptakan, yang diciptakan makhluk, cara berhubungan akhlak. Semua hurufnya ada kha
lam qaf. Apa bahasa Arabnya menciptakan pakai kha lan qaf? Khalaqa. Pinter gak biasa nih. Iki ngaji guru TPA nu ngenten iki. Alon-alon, mboten sakit susu. Sing penting kober. Kober mangkat. Kober mangkat. Ranggri kober makin pinter piyambak. Pinter. Nah, main-main dengan kata-kata seperti itu. Asyamu junnah. Ya. Asyamu junnah. Puasa itu perisai atau tameng. Kata-kata kuncinya adalah sembunyi. Pelan-pelan sembunyi. Berarti kalau asyamu junnah, ya, sembunyi. Puasa itu tameng perisai, itu maksudnya bagaimana? Orang yang berpuasa itu bisa terhindar dari godaan asyaiton. Sekarang, kalau diartikan junnatun itu tameng, ya, tameng. Seorang prajurit enggak apa-apa? Tameng. Maka junnatun itu maksudnya apa? Menyembunyikan wajahnya prajurit. Kan begini ya? Benda kena pedang. Jannah. Jannah ya apa? Surga. Seandainya diartikan tersembunyi maksudnya apa? Saat ini belum kelihatan. Dan ada yang mengatakan besok surga itu tersembunyi di bawah pohon-pohon yang besar, di samping kanan kirinya mengalir sungai. Kaya ning ngangkrik iki kaya ning swarga. Kiwa tengene apa? Iya, ada pohon-pohon yang besar dan ada air yang apa? Alir. Oke, siap ya. Berbahagialah menjadi penduduk mana? Ngangkrik. Iya. Ganjarane wong ngangkrik oke tenan iki. Saka rayon kecamatan Sleman begitu diundang rasanya semangat disuruh karo Gusti Allah hatine berangkat sampai apa? Coba ngaji monggo. Ngaji. Gremes sithik. Gemes sidik. Tetap mangkat. Tetap mangkat. Gluduk sithik. Duduk sidik. Tetap mangkat. Mumet sithik. Mumet sidik. Tetap mangkat. Ana sing ngalem. Ana sing alam. Tetap mangkat. Ora ana sing ngalem. Tetap mangkat. Ana sing ngenyek. Tetap mangkat. Luar biasa. Sok digaweke anu ya, Pak. Digaweke apa jenenge? Stiker. Ustadzah TPA gitu. Oh, nek sing ngaji tak tambahi. Ngaji monggo. Ngaji. Rapati pati leren le ngaji. Nek aku durung mati. Wah, isip meneh iki, isip meneh. Saya hebat meneh, gawe kaos. Tak tambahi siji. Lillah monggo. Lillah. Guru ngaji. Yang penting lillah. Maka tidak akan pernah lelah. Salah. Kelingan Gusti Allah iki ora kelingan apa? Kesel. Lelahnya seperti apa? Monggo. Lelahnya seperti apa? Yang penting lillah. Yang penting lillah. Luar biasa nih kan. Itu. Dikit-dikit ya, dikit-dikit. Ngajinya dikit-dikit. Nah, kita lanjutkan. Yang terakhir janin. Apa maksudnya janin? Tersembunyi di mana? Di dalam rahim ibunya. Karena kalau sudah kelihatan namanya bukan janin, apa? Maka sebenarnya jin, janin, junah itu satu rumpun. Resepnya tersembunyi. Junah, janin, jin, janah. Itu semuanya tersembunyi. Ya. Pak German kok bisa jelaskan seperti itu karena apa? Ngaji. Karena apa? Ngaji. Khairukum. Oh iya. Buku kecil.
terbitan Kota Gede, berisi 100 hadis. Hadis pertama bunyinya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Setiap sampel buku Iqra bunyinya apa? Tulisan Arabnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wih, sampai begitu leng hafal ke? Iya. Entah? Bener ora? Tolong Pak Bu Guru Agama kula diyenan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Iya. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran, apalagi mengajarkan kepada orang lain. Luar biasa. Guru TPA memang luar biasa. Dulu pernah belajar, sekarang mengajar. Iya.